Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nur Malasari, NIM 1802139 dari PGSD Penjas 5A. Nomor absen 30. Nah, di sini saya akan menjelaskan kedaruratan medis 4, di mana isinya tentang paparan panas dan luka bakar. Nah, yang pertama ada paparan panas. Nah, di mana paparan panas ini ada dua tahap. Yang pertama yaitu kelelahan panas, yang kedua yaitu sengatan panas. Nah, di mana tahap pertama yaitu kelelahan panas terjadi akibat kondisi fisik yang tidak fit pada saat melakukan aktivitas di lingkungan suhu yang relatif tinggi yang mengakibatkan sistem sirkulasi terganggu. Nah, yang kedua yaitu terjadi apabila respon pengaturan suhu tubuh tidak mampu menjaga keseimbangan antara heat gain dan heat loss. Nah, ada beberapa gejala dan tandanya, yaitu yang pertama kulit basah berkeringat lebih atau lembab. Nah, yang kedua yaitu wajah pucat. Yang ketiga yaitu lemah dan pusing. Yang keempat yaitu tenggorokan dan lidah terasa kering atau haus. Nah, yang kelima yaitu mual muntah. Yang selanjutnya itu suhu meningkat kurang dari 40 derajat Celcius. Nah, yang ketujuh yaitu nadi cepat lemah dan kram. Nah, ada pertolongan kelelahan panas. Nah, yang pertama bawa korban ke lokasi teduh atau ber-AC. Nah, yang kedua yaitu posisikan terlentang, tinggikan kaki korban. Yang selanjutnya itu melonggarkan atau melepaskan pakaian korban. Yang selanjutnya itu bila korban sadar beri air minum elektrolit. Nah, selalu awasi korban kelelahan panas dan dapat menyebabkan menjadi heat stroke di mana keadaan yang sangat fatal. Nah, heat stroke adalah sengatan panas, merupakan keadaan yang mengancam nyawa di mana korban kekurangan cairan, suhu penderita tidak lagi berkeringat. Nah, terjadi apabila suhu tubuh sudah meningkat lebih dari 40 derajat Celcius. Nah, yang pertama ada beberapa gejala dan tandanya, yaitu kehilangan kesadaran, kulit kering dan merah, tidak berkeringat, suhu tubuh panas, mual muntah, respon menurun, nadi cepat dan kuat, dan lemah otot. Nah, heat stroke merupakan keadaan yang lebih parah dari kelelahan panas. Heat stroke atau sengatan panas ada beberapa pertolongannya. Yang pertama yaitu turunkan suhu tubuh penderita sesegera mungkin atau kompres. Nah, yang kedua itu bila sadar beri air minum elektrolit dan selalu awasi tanda-tanda vital korban. Nah, bila terjadi keadaan yang tidak memungkinkan atau keadaan yang parah, rujuk korban ke rumah sakit. Nah, selanjutnya itu luka bakar. Nah, penyebabnya yaitu terminal suhu lebih dari 60 derajat Celcius, kimia asam atau basa kuat. Yang selanjutnya itu listrik dan radiasi. Nah, yang pertama yaitu luka bakar. Nah, luka bakar ada beberapa luka bakar di sini, yaitu luka bakar derajat 1, luka bakar derajat 2, dan luka bakar derajat 3. Nah, di mana luka bakar derajat 1 itu meliputi lapisan kulit paling atas atau ari, kemerahan, nyeri, dan kadang bengkak. Nah, yang kedua yaitu luka bakar derajat 2, di mana meliputi kulit jangat, timbul gelembung, bengkak, kulit kemerahan atau putih lembab dan rusak. Nah, yang paling parah yaitu luka bakar derajat 3, di mana meliputi bawah kulit tanpa kering, putih atau gosong dan hitam. Nah, ada beberapa ciri dari luka bakar ketiga tersebut. Ada luka bakar derajat 1 yaitu rusak hanya pada jaringan epidermis. Yang kedua yaitu kulit tanpa kering, kemerahan, tidak bergelembung, nyeri ringan. Nah, dapat sembuh dalam 5 atau 10 menit. Misalnya terkena sinar matahari atau benda yang tidak terlalu panas. Nah, luka bakar derajat 2 yaitu rusak pada epidermis, dermis, nah bagian luar dan bagian tengah kulit. Nah, kulit bergelembung, kemerahan, dan terasa sakit. Sembuhnya dalam jangka 10 sampai 14 hari. Nah, bisa juga sampai 1 bulan jika lukanya parah. Nah, yang ketiga yaitu
luka bakar derajat 3. Nah, di mana luka bakar derajat 3 yaitu memiliki ciri-ciri rusak pada epidermis, dermis, dan hipodermis, bagian luar hingga terdalam kulit. Nah, tampak jaringan putih, pucat, gosong, dan tidak sakit. Nah, di sini juga ada penanganan luka bakar, yaitu hentikan proses luka bakar. Yang kedua yaitu lepaskan pakaian dan perhiasan. Yang ketiga yaitu balut basah, longgar, dan tertutup. Nah, yang keempat yaitu siram dengan air bersih selama perjalanan menuju rumah sakit jika luka bakar tersebut parah atau bisa menyebabkan korban mengalami sesuatu yang sangat fatal. Nah, ada beberapa luka bakar. Di sini juga ada luka bakar luka bakar kimia. Nah, yang pertama yaitu pertolongannya siram dengan air kurang lebih 20 menit. Yang kedua yaitu jangan siram menggunakan bahan kimia yang bereaksi dengan air. Nah, di sini ada beberapa penanganan luka bakar dan tindakannya. Di sini yaitu saya mengambil contoh zat kimia asam oksalat dan asam hidrofluorat. Nah, pengobatan awalnya yaitu basuh dengan NaCO2 lalu dengan hiamin 2% dalam alkohol es. Ada alternatif lainnya yaitu suntikan Ca glukonat di daerah yang terbakar untuk meredakan nyeri dan lainnya. Nah, di sini ada luka bakar listrik. Nah, di mana gejala dan tandanya yaitu perubahan status mental, tampak luka bakar berat, pernapasan dangkal dan tidak teratur, denyut nadi lemah sampai tidak teraba, patah tulang majemuk karena kontraksi otot. Nah, di sini ada pertolongan luka bakar listrik. Yang pertama yaitu lakukan penilaian dini, yang kedua yaitu periksa dan cari luka bakar, yang ketiga yaitu tutup luka, yang keempat yaitu atasi shock bila ada, yang kelima yaitu rujuk korban untuk ke rumah sakit bila keadaannya fatal. Nah, selanjutnya yaitu luka bakar inhalasi. Nah, di mana luka bakar yang terjadi karena menghirup udara panas, asap, dan bahan racun. Nah, ada beberapa gejalanya. Nah, yang pertama itu bulu hidung terbakar, luka bakar pada wajah, butir arang karbon dalam cairan ludah, bau asap pada pernapasan, kesukaran napas, pernapasannya berbunyi, serak, batuk, sukar bicara, gerakan terbatas, dan sianosis. Nah, pertolongan untuk luka bakar inhalasi ini ada beberapa, yaitu pindahkan penderita, berikan O2, penilaian dini, napas buatan bila perlu. Nah, yang terakhir yaitu rujuk bila keadaannya darurat. Sekian penjelasan dari kedaruratan medis 4 dari saya. Mohon maaf bila banyak kata yang keliru atau salah penyebutan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.